Shalom, selamat hari Minggu, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan pada hari ini. Dan ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan keluarga kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan untuk itu kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa memahami kebenaran firman-Mu, dan melaluinya kami dikuasai, dan kami dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada hari ini bacaan Alkitab diambil dari kitab Yoel. Pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya harap Bapak Ibu sudah membaca selengkapnya dari Alkitab, karena saya akan membaca penekanannya saja di ayatnya yang ke-8. Yoel pasal 1, ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, "Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan ken kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pada hari ini tema kita sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB adalah bertobat dan hidup. Mungkin beberapa di antara kita mengatakan bahwa bertobat lagi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, justru sebenarnya menyuarakan pertobatan adalah salah satu tugas gereja. Menyuarakan pertobatan itu adalah tugas profetik gereja. Mengapa? Karena itu semua berasal dari kehendak Allah. Itu semua adalah firman Allah. Jadi gereja yang menyuarakan pertobatan sesungguhnya adalah gereja yang sehat. Justru kalau gereja berhenti menyuarakan pertobatan, itu adalah gejala gereja yang sakit. Dan untuk itu mari kita dalami tentang makna bertobat pada hari ini. Apa itu bertobat? Secara umum, di antara kita mungkin ada banyak orang yang memahami bahwa bertobat itu berarti berhenti berbuat dosa. Dalam percakapan pastoral sering kita mendengar, "Pak Pendeta, aku sudah bertobat. Aku sudah berhenti mabok-mabok. Aku sudah berhenti berzina. Aku sudah berhenti ini, aku sudah berhenti itu. Aku sudah bertobat, Pak Pendeta." Pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar bahwa bertobat itu berarti berhenti berbuat dosa? Sesungguhnya Bapak Ibu, jawaban ini bisa benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Dan untuk itu, mari kita mendalami makna pertobatan ini melalui kitab Yoel, dari pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 yang menjadi perikop kita hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan bersama bahwa ketika kita membuka kitab Yoel, pastilah kita langsung berhadapan dengan kisah tulah belalang. Kita langsung berhadapan dengan tulah belalang. Tulah belalang ini bisa kita katakan wabah, karena hanya terjadi di Yehuda. Karena wabah itu adalah entah penyakit atau bencana tingkat daerah. Kalau epidemi itu penyakit tapi tingkat antar negara. Kalau pandemi itu tingkat dunia. Dan saya pikir kita semua mulai akrab dengan situasi ini sejak pandemi virus corona. Tapi bicara soal tulah belalang yang terjadi pada konteks kitab Yoel, sebenarnya bisa kita katakan wabah, karena hanya terjadi di Yehuda, hanya terjadi di kerajaan Israel Selatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca tentang tulah belalang ini, pasti kita
punya berbagai perspektif. Ada yang memahaminya tulah belalang itu secara simbolis saja, menganggap bahwa tulah belalang ini sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Ini hanya gambaran tentang musuh dari bangsa lain yang menyerbu Yehuda. Tapi ada juga orang-orang yang memahami bahwa tulah belalang itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Sehingga cara berpikirnya adalah secara harfiah. Bahwa betul di daerah Palestina pada saat itu betul-betul terjadi wabah belalang. Nah, apapun posisi kita Bapak Ibu, sebenarnya tulah belalang ini mau memperlihatkan bahwa betapa dahsyatnya penderitaan bangsa Yehuda pada saat itu. Betapa mutlaknya kehancuran yang dialami oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa tulah ini bisa sampai terjadi kepada mereka? Mari kita buka Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-18 Bapak Ibu. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-18 mengatakan, di situ tertulis khususnya 18a, di situ tertulis bahwa Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari sini kita bisa melihat bersama bahwa tulah belalang itu terjadi karena bangsa Yehuda pada saat itu tidak setia. Bangsa Yehuda pada saat itu kemungkinan besar di atas tanah itu mereka menyembah Allah lain. Mereka tidak setia. Mereka membelakangi Allah. Itulah yang menjadi konteks dari kitab Yoel pada saat itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui peristiwa belalang ini, melalui peristiwa tulah belalang ini, justru Nabi Yoel memandangnya sebagai momentum. Momentum untuk berdiri di tengah bangsa Yehuda dan menyuarakan kehendak Allah, menyuarakan firman Allah bagi mereka, bagi bangsa Yehuda. Apa kehendak Allah? Apa firman Allah? Allah menghendaki supaya bangsa Yehuda bertobat. Dalam kitab Yoel, Bapak Ibu, kita akan menemukan makna dan kita akan menemukan perintah-perintah yang mencerminkan sikap dari pertobatan itu. Mari kita lihat makna pertobatan dalam kitab ini. Mari kita buka pasal 2 ayatnya yang ke-12. Pasal 2 ayatnya yang ke-12 A sampai B. Di sini kita lihat bersama Bapak Ibu. Di situ tertulis bahwa, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dalam bahasa Ibrani, bertobat itu artinya syuk. Dalam bahasa Yunani, bertobat itu artinya metanoia. Apa makna dari pertobatan? Kalau kita lihat dari teks ini, Bapak Ibu, bertobat itu adalah sikap berbalik kepada Allah. Sikap berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Jadi kalau kita mau memahami pertobatan itu seperti simbol rambu-rambu lalu lintas putar balik itu. Jadi rambu-rambu U-turn ya, putar balik itu, itulah pertobatan. Tapi simbol pertobatan itu bukan simbol stop, bukan simbol berhenti, bukan. Karena pertobatan itu bukan sebatas berhenti berbuat dosa. Bertobat itu adalah sikap mengubah niat, mengubah hati. Ada tindakan. Coba kalau rambu-rambu stop. Kalau stop artinya apa, Bapak Ibu? Stop artinya suatu saat kita bisa berjalan lagi. Tapi terserah mau luruskah atau putar balikkah, terserah. Itu kalau stop. Tapi kalau putar balik, mau tidak mau, dia harus berbalik ke jalan yang sebelumnya. Itulah bertobat. Dan jalan yang sebelumnya itu adalah kembali kepada Tuhan. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan.
itulah bertobat. Jadi bukan sebatas berhenti, bukan sebatas berhenti berbuat dosa, tetapi bertobat itu mengubah niat, mengubah hati. Niat kita yang tadinya hidup sesuai dengan kehendak pribadi, sekarang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hati kita yang tadinya dikontrol oleh keinginan pribadi, sekarang bersedia untuk dikuasai Allah. Itulah bertobat, Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan sikap-sikap bertobat? Sikap-sikap pertobatan itu dalam kitab Yoel ada 4 yang sekiranya paling tidak 4 yang bisa kita lihat dari kitab Yoel secara keseluruhan. Sikap-sikap pertobatan itu yang pertama adalah meratap. Seperti yang tadi saya bacakan, yang menjadi penekanan pada bacaan hari ini. Meratap. Meratap itu artinya adalah mengekspresikan kesedihan atas sesuatu yang terjadi. Mengekspresikan kesedihan, meratap. Tetapi meratap yang diinginkan Tuhan bukan hanya sebatas menangisi keadaan, tetapi meratap yang dikehendaki Tuhan adalah seperti yang tadi kita baca. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita harus meratap seperti anak dara yang kehilangan kekasih? Dalam konteks bangsa Yehuda pada saat itu, Bapak Ibu, bicara orang yang sudah tunangan itu nilainya, maknanya itu sudah seperti orang yang menikah. Jadi, walaupun sudah bertunangan, seorang anak dara sudah bertunangan, tetapi pasangannya meninggal, misalnya laki-lakinya meninggal, itu sudah seperti status janda buat anak dara itu. Sekalipun belum menikah secara resmi, masih tunangan. Tapi kalau dia sudah bertunangan kemudian calon suaminya meninggal, anak dara ini sudah bisa disebut sebagai seorang janda. Nah, meratap seperti seorang janda inilah yang dikehendaki Tuhan. Karena ratapan seorang janda itu tidak hanya menangisi keadaan suaminya meninggal saat ini, tetapi seorang janda juga menangis, meratap untuk masa depannya. Apa yang akan terjadi, aku pun tidak tahu Tuhan. Sehingga ratapan itu punya nilai pengharapan. Dan inilah yang menjadi poin pertama dari sikap pertobatan, yaitu meratap. Yang kedua adalah berpuasa. Yang ketiga adalah berdoa. Dan yang lebih penting yang keempat, itu ada di pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Sikap pertobatan yang sejati adalah, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu? Pertobatan itu bukan soal tampilan luar, tapi pertobatan itu juga adalah tampilan hati. Jadi, pemahaman tentang tobat sebagai sikap yang berhenti berbuat dosa tidak salah, tapi pemahaman ini justru tidak memperkaya spiritualitas kita kepada Tuhan. Sebab bisa saja orang berhenti berzina, orang berhenti mabuk-mabukan, orang berhenti ini, berhenti itu. Ya, sudah berhenti. Tapi sehari-hari berdoa pun malas. Bergaul dengan firman Tuhan pun tidak. Mengandalkan Tuhan pun tidak. Ketika dapat berkat bersyukur pun tidak. Ketika ada pergumulan, menangis, meratap, mencari Tuhan pun tidak. Jadi ini bukan soal berhenti berbuat kejahatan, berhenti berbuat dosa saja. Tapi ini adalah soal kembali, berbalik kepada Tuhan. Jadi hidup dalam pertobatan itu adalah hidup yang mencari Tuhan. Hidup yang selalu mau dekat dengan Tuhan. Hidup yang mau bersuka cita bersama Tuhan. Hidup yang mau menangis bersama Tuhan. Singkat kata, bertobat itu adalah perubahan hati. Memberi diri dikuasai oleh Allah. Membiarkan diri ini mencari Allah. Itulah pertobatan.
Mengapa kita perlu bertobat, Bapak Ibu? Sebab hidup dalam pertobatan itu menjamin kita untuk tetap terhubung dengan Allah. Untuk tetap menyatu, berhubung dengan Allah. Sebab Allah itu adalah sumber kehidupan. Sekali saja manusia putus hubungan dengan Allah, itu sama dengan putus hubungan dengan Sang Pemberi hidup. Kalau kita sudah putus hubungan dengan Sang Pemberi hidup, itu sama saja kita mengalami kematian. Makanya orang berdosa itu dikatakan upah dosa adalah maut. Ya, kita secara fisik masih hidup, tapi sebenarnya secara rohani, secara spiritual kita mengalami kematian. Jadi orang yang putus hubungan dengan Tuhan itu mirip seperti mayat hidup, Bapak Ibu. Hidup tapi seperti tidak bernyawa. Jadi orang-orang yang putus hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya orang-orang yang berzina, bukan hanya orang-orang yang korupsi, bukan hanya orang-orang yang mabuk-mabukan, tetapi orang-orang yang putus hubungan dengan Tuhan adalah orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang tidak mau meratap, orang-orang yang tidak mau mengoyakkan hati, orang-orang yang tidak mau mencari Tuhan. Itu adalah orang yang putus hubungan juga dengan Tuhan. Oleh sebab itu, bertobat sangat penting. Karena Allah selalu mencari kita. Allah selalu mau meraih kita. Dan hidup dalam pertobatan adalah mau berhubung dengan Tuhan. Mau terhubung dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah memutus hubungan dengan kita, Bapak Ibu. Tapi yang sering memutus hubungan adalah kita, manusia, kepada Allah. Oleh sebab itu, bertobat itu menjamin kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Sedemikian jauh kita memahami tentang pertobatan, tentu melalui teks ini kita juga diajak untuk merefleksikan apa yang terjadi, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini di tengah pandemi virus corona. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa dunia ini pun juga pernah dilanda yang namanya beberapa virus, entah itu virus SARS, virus flu burung, dan sebagainya. Dan bahkan tidak hanya virus, tetapi beberapa kejadian alam pun, seperti gempa bumi, seperti tsunami, seperti banjir, seperti tanah longsor, dan sebagainya yang mungkin kerap kita alami. Dan sebagaimana wabah belalang yang memanggil bangsa Yehuda untuk bertobat, maka kita juga perlu melihat bahwa fenomena alam, wabah, endemi, pandemi, semuanya itu sesungguhnya memanggil kita untuk bertobat, memanggil kita untuk meratap, memanggil kita untuk berdoa. Pandemi virus corona saat ini sesungguhnya memanggil kita untuk membangun gaya hidup baru, yaitu gaya hidup yang mendekat kepada Tuhan. Semoga melalui pandemi ini kita benar-benar punya kebudayaan baru, yaitu semakin dekat dengan Tuhan. Tapi jangan sampai pandemi ini berhenti pula kedekatan kita kepada Tuhan. Kalau kita hanya dekat kepada Tuhan pada masa pandemi ini, Bapak Ibu, itu namanya bukan bertobat. Itu namanya cuti berbuat dosa. Karena kelak kita akan berbuat dosa lagi. Dan seterusnya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini, paling tidak kita bisa mendapatkan pesan teologis. Ada dua pesan teologis yang bisa kita renungkan. Pesan yang pertama adalah, bertobatlah, karena pertobatan itu membuat kita merasakan penyertaan Tuhan. Pertobatan akan membuat kita merasakan berkat Tuhan. Pertobatan akan membuat kita merasakan pemulihan Tuhan di masa-masa sulit yang kita alami pada saat ini. Hanya dengan pertobatan saja kita bisa merasakan itu semua. Mari kita lihat Bapak Ibu, Yoel pasalnya yang kedua ayat 18-27.
Saya tidak akan membacakan semua, tetapi lihat judul perikop ini. Judul perikopnya adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ini janji Allah, Bapak Ibu. Ini adalah janji pemulihan Tuhan. Dan janji Tuhan ini hanya bisa kita rasakan dengan sikap pertobatan. Tanpa pertobatan, janji Tuhan ini tidak bisa kita rasakan. Dan dengan kacamata iman kita percaya bahwa janji Tuhan bagi bangsa Yehuda juga berlaku bagi bangsa Indonesia. Kehadiran kita di masa kini, di tengah pandemi pada saat ini. Percayalah, karena sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti memberkati kita, Bapak Ibu. Allah selalu memberikan berkat dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, setiap detik, menit, jam, dan seterusnya. Tetapi yang membuat kita tidak bisa merasakan berkat Allah adalah kita tidak hidup dalam pertobatan. Oleh sebab itu, bertobatlah. Karena melalui pertobatan kita akan merasakan penyertaan Tuhan, merasakan berkatnya, merasakan pemulihan. Sekalipun di luar sana, maut ada di sekitar kita. Bahaya ada di sekitar kita. Tapi dengan pertobatan, kita akan merasakan penyertaannya. Pesan yang kedua, Bapak Ibu, masih dalam suasana kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Sebenarnya, secara teologis, makna kenaikan Kristus mempertegas bahwa Yesus Kristus adalah Raja atas dunia ini. Yesus Kristus berkuasa atas dunia ini. Jadi lihat Bapak Ibu ya, peristiwa kenaikan Kristus itu mau memperlihatkan bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang Israel saja, tetapi keselamatan itu adalah milik dunia ini. Milik kita sebagai orang Indonesia. Milik kita sebagai orang-orang yang tinggal di Samarinda. Milik kita sebagai orang-orang yang hidup di tahun 2020 ini. Jadi tidak terbatas di satu tempat, tapi keselamatan itu sifatnya universal. Dan ini memperlihatkan bahwa Kristus berkuasa atas dunia ini. Dan kita percaya bahwa melalui kuasa Roh Kudus, sesungguhnya Kristus selalu maha hadir dalam kehidupan manusia. Untuk itu pesan yang kedua adalah bertobatlah, karena hidup kita sesungguhnya dikuasai oleh Kristus. Hidup kita milik Kristus. Itulah mengapa Kristus pernah bersabda, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat itu dalam bahasa Yunani bisa diartikan sebagai sudah ada. Sudah di ambang pintu, sudah dekat. Dan ini mau memperlihatkan bahwa orang yang bertobat adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Kristus. Orang yang bertobat adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Kristus. Dan ingat Bapak Ibu, dengan perenungan kita pada saat ini, kita bisa memahami bahwa bertobat bukan sekadar berhenti berbuat dosa, tetapi bertobat adalah berbalik kepada Tuhan. Berbaliklah, bertobat, maka kita akan mengalami kehidupan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Amin.